Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayunia Ramadhani dengan NIM 0104201100 dari jurusan Manajemen Dakwah B semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal A.Muin LCMA dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang mengenal hadis tematik. Jadi kita harus mengetahui apa sebenarnya itu pengertian dari hadis tematik. Nah, sebelumnya hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pembahasannya mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk dipelajari, sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi. Salah satunya yaitu hadis tematik, atau disebut juga dengan maudu'i. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud dengan maudu'i adalah meletakkan suatu pada tempat. Nah, apa itu metode maudu'i? Jadi yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Selanjutnya, contoh dari metode maudu'i yaitu diantaranya menghimpun hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum minum sambil berdiri, khitan perempuan menurut hadis-hadis, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan hadis-hadis tentang perpecahan umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Tema-tema tersebut sedang dikembangkan melalui tulisan seperti tesis, disertai dan skripsi di berbagai perguruan tinggi. Nah, dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Nah, metode tematik atau maudu'i memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi adapun kelebihannya itu, metode ini dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Kedua, yaitu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Keempat, penjelasan antara hadis dalam metode maudu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Nah, adapun kekurangan dari metode maudu'i yaitu metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Nah, untuk menerapkan studi hadis tematik ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Lalu yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa asbabul wurudnya, hadis tanawu, dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hadis penelitian menurut kerangka besar konsep-konsep. Dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenal hadis tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.